if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my mind. Oke, kembali lagi di Sok Jadi Pandit. Kali ini gua mau bahas preview. Ya, preview Boxing Day. Jadi Premier League itu sudah main tanggal 26 ya. Luar biasa, baru selesai kemarin 18 dari Piala Dunia. Terus cuman seminggu ya liburnya atau ya breaknya. Sudah kembali lagi Boxing Day dari Premier League. Ada beberapa pertandingan yang ya cukup seru untuk dinantikan. Mulai dulu dari hari Senin 26 Desember itu ada 5 pertandingan. Yang pertama Spurs berhadapan dengan Brentford. Ya, Brentford ini sekarang ada di peringkat 10 dan Spurs ada di peringkat 4. Jadi di atas kertas memang kita unggulkan Spurs ya. Cuman definitely nggak bisa nganggap remeh Brentford, karena terakhir kali mereka main di kandang Brentford mereka imbang 0-0. Jadi away ke kandang Brentford Spurs itu juga nggak bagus, walaupun baru hanya sekali ya dan sekali imbang. Dan pemain-pemain yang contoh Spurs ini kan kemarin pemain paling yang nyampe final siapa sih? Nggak banyak juga. Harry Kane 8 besar udah out. Richarlison pun demikian. Terus Son, apalagi Son. Terus siapa pemain penting Spurs yang Bentancur walaupun absen tapi di fase grup aja dia udah nggak lolos. Jadi praktis pemain-pemain dari Spurs ini cukup prima lah. Ya, cukup prima dalam menghadapi laga ini. Mungkin kipernya doang si Hugo Lloris yang kemarin sampai final kan. Sisanya itu praktis ya papan besar ya kan. Kayak si siapa? Perisic ya kan. Terus Perisic juga kemarin sampai 3 besar ya. Jadi itu mungkin akan diistirahatkan pemain-pemain yang kemarin main di Piala Dunia sampai akhir itu, mungkin akan diistirahatkan. Ya, jadi kayak Højbjerg itu kan fase grup ya, praktis bisa main harusnya. Harry Kane pun demikian, Lucas Moura nggak dipanggil, Richarlison juga sama gitu sampai 8 besar. Jadi gua rasa ini akan full tim dari Tottenham Hotspur, begitu juga dengan Brentford. Nah, yang menarik kita tunggu apakah permainan Brentford akan berani keluar menyerang juga melawan Tottenham Hotspur. Ya, kita tahu Conte ini kan mainnya juga cukup pragmatis ya. Dia nggak masalah untuk bermain bertahan walaupun lawan tim kecil, asal mereka meraih kemenangan. Jadi itu yang menurut gue patut ditunggu. Dan kembali lagi match, kan gue sebelum Piala Dunia bilang belum tentu tim yang bermain bagus sebelum Piala Dunia akan main bagus juga setelah Piala Dunia. Begitu juga dengan tim yang bermain jelek, belum tentu setelah Piala Dunia mereka main jelek. Bisa jadi ada 180 derajat perubahan yang akan terjadi. Jadi kita nantikan aja. Ini menurut gue pertandingan pertama nanti ini akan banyak kejutan nih dari Premier League. Karena ya lu sudah lama tidak latihan, 1 bulan lebih tidak latihan dengan klub. Match fitness lu juga terganggu karena lu ikut Piala Dunia, fokusnya terbagi. Itu yang sering kali gue bilang. Jadi menurut gue akan banyak kejutan. Nah, pertandingan kedua Everton Wolves ya nggak terlalu hebat juga, dua tim yang sama-sama berjuang untuk tidak degradasi ya. Peringkat 17 dengan peringkat 20. Terus Leicester Newcastle. Nah, ini kita nunggu juga nih Newcastle tuh peringkat 3 loh, luar biasa loh. Jadi kita tunggu nih ya kan, sebelum Piala Dunia kan mereka on fire sekali. Nah, setelah Piala Dunia apakah mereka bisa on fire sebelum Piala Dunia? Itu yang tadi gue bilang ya, belum tentu mereka akan on fire lagi. Tapi kita nantikan lah. Ini pertandingan yang cukup penting juga untuk Newcastle, untuk tetap menjaga posisi mereka di peringkat 3 dan menempel si Manchester City. Itu penting sekali. Ini kemenangan yang penting, harus diraih oleh Newcastle. Terus ke hari Selasanya Aston Villa Liverpool. Nah, ini juga nih, Liverpool kemarin main di Carabao lawan City, mereka kalah 3-2. Dan masih banyak pemain yang cedera loh. Kayak Arnold, kayak Roberto Firmino, Luis Diaz, James Milner bahkan kemarin cedera, Diogo Jota masih absen, Arthur, Curtis Jones. Jadi Liverpool pun dalam keadaan yang tidak menguntungkan kalau menurut gue.
tidak menguntungkan sama sekali berhadapan dengan Aston Villa, walaupun Aston Villa juga nggak bagus sama sekali di musim ini. Ya mungkin Jacob Ramsey, Coutinho absen, Diego Carlos, Emiliano Martinez ini bukan cedera ya, tapi mungkin dia diberikan waktu istirahat yang lebih panjang karena main sampai final kan kemarin. Jadi untuk pertandingan ini gue bisa bilang ini susah ini untuk Liverpool, susah untuk diprediksi. Ya Liverpool itu pernah kalah telak lawan Aston Villa kalau nggak salah 7-2 loh, itu mungkin 2 tahun lalu, tapi still gitu. Mereka pernah kalah sebegitu besar di kandang Aston Villa, dan kali ini mereka main ke kandang Aston Villa. Ya jadi ini tidak akan mudah untuk Liverpool, di mana skuad mereka yang lagi pincang juga. Bayangkan siapa yang mau main di bek kanan? Mungkin Joe Gomez, tapi Van Dijk pun kemarin kan nggak main. Mungkin dia akan main dengan Matip di tengah. Lu tahu sendiri Matip mainnya kayak gimana. Jadi Konate kan main sampai final, kemungkinan Konate ini juga akan diistirahatkan. Jadi skuadnya Liverpool ini sangat pincang, tapi mau gimana lagi, Klopp gak punya banyak pilihan, ya kan? Mereka tidak punya kedalaman skuad yang luar biasa, ditambah pemain banyak cedera. Jadi gue ini agak kasihan dengan Klopp. Situasi itu sangat-sangat mempressure seorang Jurgen Klopp. Tapi nanti kita nggak tahu seperti apa permainan dari kedua tim ini. Kalau gue bilang justru gue sedikit unggulkan Aston Villa bisa mencuri minimal 1 poin ya. Terus kita ke Arsenal West Ham. Nah ini pemuncak klasemen sementara. Arsenal akan berhadapan dengan peringkat 16 West Ham 16, dan head to head mereka dari 23 pertandingan West Ham cuma menang 2 kali dan Arsenal menang 18 kali. Jadi secara head to head mereka unggul Arsenal ya, jauh lebih unggul. Tapi kembali lagi jangan terlalu terbuai dengan head to head. Ya kita tahu masalah Arsenal sekarang adalah pemain-pemain andalan mereka. Saliba kemungkinan absen, Tomiyasu kemungkinan absen, Gabjes absen, Emil Smith Rowe juga diragukan, dan Zinchenko. Jadi mungkin kalau gue bisa bilang Gabriel Jesus, Zinchenko, Saliba ini punya peran yang begitu penting di skuad Arsenal. Ya jadi gue nggak tahu sehebat apa Arteta ketika seorang Gabriel Jesus, pemain yang menurut gue punya peran yang begitu penting di lini depan Arsenal, ini absen. Ya gue tidak melihat Nketiah punya kapabilitas seperti yang dipertunjukkan oleh Gabriel Jesus. Nah ini yang menjadi PR juga bagi Arsenal. Tapi still Arsenal akan bermain. Gue nonton pada saat lawan Juventus, mereka full domination. Ya Juventus itu cuma megang 15% penguasaan bola atau berapa 20%. Tapi mereka bisa menang karena 2 gol bunuh diri. Tapi secara permainan Arsenal sebenarnya sudah create peluang. Nah, permasalahannya adalah mereka tidak punya finisher di depan yang punya kapabilitas seperti Gabriel Jesus. Nah, ini yang menjadi PR. Tapi ya bisa saja nanti contoh Martinelli yang akan ditaruh sebagai striker, atau Saka bisa ditaruh jadi striker. Jadi gua harap Arteta akan memanfaatkan momentum ini. Minimal sebelum paruh musim pertama berakhir, mereka harus tetap memperkokohkan diri di puncak klasemen. Itu yang harus diperjuangkan oleh Arteta. Kalau mereka menang di pertandingan kali ini, mereka punya clear 10 poin dari Newcastle di peringkat 3, karena City juga tabungan 1 game. Ya jadi kalau City menang mereka 35, beda 5 poin dengan Arsenal. Tapi Arsenal punya beda poin 10 dengan Newcastle. Jadi itu cukup mengamankan posisi mereka juga. Jadi kemenangan memang harus diraih oleh Arsenal, dan seharusnya Arsenal bisa meraih kemenangan kalau menurut gue. Terus kita ke Chelsea Bournemouth. Chelsea juga gue nantikan apakah mereka bisa bangkit dari keterpurukan mereka sebelum Piala Dunia. Tapi yang menjadi permasalahan dari Chelsea adalah Fofana cedera, Loftus-Cheek cedera, Kante masih cedera, Kovacic kemungkinan absen karena main sampai peringkat 3 kemarin. Mason Mount juga doubtful, diragukan. Kepa masih diragukan. Hakim Ziyech juga masih diragukan untuk tampil. Cesar Azpilicueta juga doubtful, diragukan. Ben Chilwell masih cedera. Armando Broja masih cedera. Jadi PR-nya Potter ini sangat berat. Banyak pemain yang absen dan kemungkinan absen dari Chelsea yang menghadapi peringkat 14 Bournemouth. Apakah Bournemouth ini tim hebat? Enggak juga. Mereka peringkat 14 itu hampir degradasi juga. Jadi
harusnya Chelsea bisa memanfaatkan momentum ini, dan Potter ya dia sudah dapat 1 bulan break mungkin untuk mengevaluasi apa yang salah dari sebelum Piala Dunia, kenapa mereka drop. Harusnya evaluasi itu bisa diterapkan sekarang. Ya walaupun secara head to head Bournemouth dari 12 pertandingan mereka bisa menang 4 kali loh. Cukup banyak mereka bisa menang. Jadi hati-hati untuk Chelsea. Tapi gue sih tidak melihat mungkin kejutan seandainya imbang. Tapi kalau sampai Chelsea dikalahkan, menurut gue terlalu, kalau sampai itu terjadi, Potter itu makin akan terpres ya, makin akan terpojokan kalau menurut gue. Nah, Manchester United akan menghadapi dengan Nottingham Forest. Ini pertandingan Premier League pertama mereka setelah ditinggal oleh Ronaldo. Sebenarnya pemain yang cedera juga tidak terlalu banyak. Mungkin Lisandro itu, Varane itu karena main sampai final kemarin kemungkinan masih diistirahatkan. Harry Maguire full tapi kemungkinan akan dimainkan. Harry Maguire begitu juga. Diogo Dalot juga absen. Nah, gue menarik tunggu nih, apakah Wan-Bissaka bisa main seperti pertandingan kemarin di mana dia cukup bermain bagus melawan Burnley di Carabao. Ya, karena Wan-Bissaka ini baru main sekali kemarin loh di musim ini. Jadi gue juga nggak tahu apa yang akan dia tunjukkan di pertandingan kali ini. Tapi Nottingham Forest ini tim yang sangat amburadul ya. Amburadul, mereka datangkan 20 pemain tapi 20-20-nya hampir semuanya flop. Jadi harusnya MU dengan kapabilitas tim yang sekarang main di kandang harusnya sih nggak dilepas. Yang terakhir adalah Leeds United berhadapan dengan Manchester City. Harusnya sih City sapu bersih ya ini ya. Karena Leeds banyak pemain yang cedera pertama, dan kedua permainan Leeds ini kan selalu terbuka. Dan itu akan menjadi makanan untuk Manchester City. Oke, segitu dulu preview dari Boxing Day tanggal 26 Desember sampai 29 Desember. Akhirnya kita sudah kembali lagi ke Liga, dan ya kita lihat nanti apakah seperti yang gue bilang benar, akan banyak kejutan dari hasil-hasil tim besar di Premier League.